Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ada saya Metrista, Ermita Yusuf, Siti Nurhamidah, dan Yuliana akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, di mana sekolah menyediakan layanan pendidikan dan informasi, sedangkan masyarakat memberikan dukungan, masukan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai bentuk. Partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun kegiatan sekolah maupun tidak langsung melalui dukungan sosial dan finansial sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa keterlibatan masyarakat, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal, karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses sosial yang terjadi, dilakukan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan itu ada 4, yaitu memberikan dukungan moral dan material sosial. Yang kedua ada bakti sosial. Yang ketiga ikut serta dalam kegiatan seperti sekolah mengadakan komite, pelatihan, ataupun donor darah. Dan yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sekolah. Untuk memberikan dukungan moral, material, dan sosial, masyarakat dapat memberikan dukungan moral, material, dan sosial terhadap program pendidikan di sekolah. Dukungan ini dapat berupa terhadap kegiatan ekstrakurikuler, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang kedua itu bakti sosial. Bakti sosial itu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial sekolah seperti bersih lingkungan dan bantuan sekolah meningkatkan kepedulian bersama. Dan yang ketiga itu ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti penguyuban, pelatihan, donor darah. Jadi masyarakat ini dapat memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada siswa, misalnya mengenai keterampilan hidup, keahlian tertentu, atau informasi tentang dunia kerja. Kegiatan ini dapat membantu siswa mendapatkan informasi yang relevan dan dengan masa depan mereka, dan mempersiapkan dari diri mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang keempat adalah partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat diajak terlibat langsung dalam kegiatan sekolah guna mempererat kerjasama dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ermita Yusuf. Menurut Bernays, seperti dikutip oleh Suryansah 2001-20 menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, information given to the public, yaitu memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat. Yang kedua, persuasion directed at the public to modify attitude and action, yaitu melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah. Yang terakhir, effort to integrated attitude and action of institution with its public and of public with the institution, yaitu supaya suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah. Menurut Berta Dimara 2020, peran masyarakat dalam pendidikan merupakan bagian penting dari penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Masyarakat tidak hanya pendukung, tapi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip MBS yang menekankan kemitraan, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Keterlibatan masyarakat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terbuka, relevan, dan berkualitas serta memperkuat tanggung jawab bersama dengan meningkatkan mutu pendidikan. Hak dan kewajiban masyarakat. Dalam Undang-Undang 2023 Pasal 8 dan 9, yaitu masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9. Penjelasan undang-undang di atas adalah dipahami bahwa masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 di atas. Selain itu, pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hak dan kewajiban masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat yang pertama, partisipasi finansial, yaitu masyarakat memberikan bantuan dana, beasiswa, atau sumbangan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, partisipasi moral dan motivasi, yaitu memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada siswa menjadi pembicara inspiratif atau tokoh panutan bagi generasi muda. Yang ketiga, partisipasi fisik dan tenaga, yaitu terlibat sebagai relawan dalam kegiatan sekolah, membantu kegiatan kebersihan, keamanan, atau renovasi sekolah. Keempat, partisipasi pemikiran, yaitu ikut musyawarah sekolah, memberikan masukan dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan. Terakhir, partisipasi sosial, yaitu mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, penyuluhan kesehatan, atau pelatihan keterampilan bagi mahasiswa dan orang tua. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Midah. Tantangan dalam pelaksanaan peran masyarakat di pendidikan. Yang pertama itu ada kurangnya komunikasi efektif. Yang kedua itu ada perbedaan visi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga itu minimnya kesadaran masyarakat. Yang keempat adanya kendala waktu dan sumber daya. Lalu ada pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan suatu masyarakat. Hakikat pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga sebagai alat untuk mewariskan nilai-nilai budaya, norma, keterampilan, dan pola perilaku di satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses ini, masyarakat memastikan bahwa generasi mudanya mampu. Yang pertama itu dalam memahami dan menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di zamannya. Yang ketiga itu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Lalu pendidikan, baik yang formal sekolah, non formal, pelatihan atau kursus, maupun informal, interaksi keluarga dan masyarakat, berfungsi sebagai proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar menjadi bagian dari masyarakat dengan memahami peran, aturan, dan tanggung jawab sosialnya. Melalui proses sosialisasi ini, masyarakat dapat melanjutkan ekstensinya karena anggota mudanya tidak hanya tumbuh menjadi individu yang mandiri, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang memahami, menghargai, dan melanjutkan kebudayaan serta nilai-nilai sosial yang ada. Lalu ada solusi dan strategi. Yang pertama itu sosialisasi program sekolah secara rutin. Yang kedua, memberikan penghargaan atas partisipasi masyarakat. Yang ketiga, adanya membentuk forum komunikasi sekolah masyarakat. Yang keempat, melibatkan tokoh masyarakat dan alumni. Yang terakhir, adanya menyusun kegiatan bersama yang bermanfaat. Solusi dan strategi. Yang pertama itu ada solusi program sekolah secara rutin.
Seperti contohnya sekolah perlu menginformasikan program-programnya kepada masyarakat secara berkala agar semua pihak memahami tujuan dan arah kegiatan pendidikan. Yang kedua, membentuk forum komunikasi sekolah masyarakat. Contohnya seperti forum yang menjadi wadah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta menyatukan visi antara pihak sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat dan alumni. Contohnya, tokoh masyarakat dan alumni dapat menjadi penggerak dan inspirasi, serta menjembatani hubungan baik antara sekolah dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menyusun kegiatan bersama yang bermanfaat bagi semua pihak. Seperti contohnya kegiatan kolaboratif seperti kerja bakti, seminar, atau program sosial dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, yaitu melalui pelatihan atau seminar, masyarakat dapat lebih paham pentingnya peran mereka dalam mendukung kemajuan pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.